Ubur-ubur ikan lele, penontonnya makin banyak, Le. Kita tes suaranya dulu ya. Au! Baik pemirsa, inilah Midnight Live. Masih setia ya Midnight Friends dimanapun Anda berada. Appetizer dinner kita malam ini ada kasus korupsi. Korupsi lagi. Tenang, kali ini agak beda. Ya, nggak gede-gede amat. Jauh dari standar liga korupsi. Pahlawannya juga beda. Kalau kemarin kejaksaan, kali ini KPK. Yang melakukan OTT di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tapi hasilnya bikin kita bertanya-tanya. Ini OTT apa sumbangan RT? Kalau Pak Prabowo minta kejar koruptor sampai Antartika, KPK masih sampai Sumatera. Jadi ceritanya begini ya. KPK nangkep 8 orang, 6 diantaranya ditetapkan tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Oku dan 3 anggota DPRD Oku. Barang bukti, uang 2,6 miliar rupiah. Kita lihat informasinya. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku. Iya, kasus Oku masih MMA nih. Nggak main kawan. Jadi gatel ini kuping ya. Biasa denger yang triliunan gitu ya. Au! Denger doang, lihat duit semiliar mah juga nggak pernah saya. Dulu kita bangga banget sama KPK, tapi sekarang kok gini? Pak Firly tolonglah. Udah ganti ya ketuanya ya? Habis Pak Firly jarang kelihatan, padahal nggak ditahan. OTT dapatnya kecil, udah kayak promo diskon pulsa. Kelihatannya gede, dipakai streaming bentar, kuotanya habis. Apakah KPK udah kehabisan bensin buat ngejar koruptor kakap? Atau jangan-jangan KPK sekarang spesialis kasus korupsi kecil? Ya tapi kan sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Ketika kejaksaan udah borong ikan kakap ratusan triliun, KPK masih sibuk nangkep lele. Ini kayak nyari remote TV di sofa ya, kasak kusuk dapatnya remah-remah kerupuk. Tapi ya sudah, aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK juga patut diapresiasi. Mungkin KPK mau fokus di korupsi yang terjangkau, biar nggak terlalu stres ya mikirin yang gede-gede. Berapapun korupsinya, mau besar, mau kecil, kita harus dukung. Karena kita bisanya cuma dukung. Ingat Le, kita bukan donatur, nggak bisa ngatur. Semoga KPK terus memberantas korupsi. Saya teringat dari penonton setia Midnight Live, ini kata-katanya sangat bagus ya. Dari @endobubu. Mari kita tertawa, karena hanya tertawalah yang tidak bisa mereka korupsi. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Berita selanjutnya kita lebih rileks ya, Bray. Yo. Penonton mana suaranya? Ats nggak nih? Berita korupsi lagi kurang. Kita mending bahas keindahan alam. Di tempat yang tinggi-tinggi. Mana tuh? Lebih tinggi dari ekspektasi kalian balikan sama mantan. Yang udah nikah sama teman. No woman, no cry. Uye. Saya ajak Anda bicara keindahan Gunung Bromo. Yang tidak hanya menjadi destinasi wisata para pendaki, tetapi juga pegiat herbal. Baru-baru ini Kemenhub bersama polisi menemukan ladang ganja. Di
di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi kalau selama ini Anda merasa terbang saat mendaki Bromo, mungkin bukan karena oksigen tipis, tapi ada yang kehirup tipis-tipis. Niatnya healing, ujung-ujungnya pening. Menurut Kementerian Kehutanan, ladang ganja ini ditemukan di lokasi yang tertutup, semak belukar, dan lereng curam, susah dan tersembunyi. Kayak nyari teman yang tiba-tiba hilang pas ditagih utang ya. Jadi kalau Anda tersesat di Bromo dan tiba-tiba merasa damai, itu bukan karena Anda dekat dengan Tuhan, tapi mungkin Anda sudah ketinggian. Rakap terus, ats nggak nih? Kerja keras tim gabungan Kemenhut dan kepolisian menemukan 59 titik ladang ganja. Banyak ya? Kalah jumlah kementerian 48, bos. Temuan ladang ganja ini juga disorot anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mendalami temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita lihat informasinya. Dari ladang ganja ini kan di tengah-tengah Taman Nasional ya, yang seharusnya dalam kendali pemerintah, dalam kendali Kementerian Kehutanan. Ya. Nah, kita akan segera meminta penjelasan dari pihak Kementerian Kehutanan yang memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Taman Nasional. Nah, kita minta pihak berwenang ya, kepolisian juga mengusut dengan tuntas dan menjelaskan secara clear ke masyarakat. Ya, tapi tunggu dulu, ada isu yang bikin kepala makin pening, yaitu pelarangan penggunaan drone di kawasan Bromo dikaitkan dengan penemuan ladang ini. Mungkin takut ya drone-nya melayang ketinggian nggak bisa turun. Tapi Menteri Kehutanan langsung bantah drone itu justru membantu menemukan ganjanya. Pihak Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha juga menjelaskan bahwa pelarangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS sudah berlaku sejak 2019, sementara ladang ganja di kawasan itu baru diketahui September 2024. Diketahui loh ya, nggak tahu tuh nanamnya kapan. Terus siapa pelaku yang menanam ganja? Sampai saat ini ada 6 warga desa setempat yang sudah ditangkap. Bukan oknum ya. Kalau Menteri Kehutanan bilang, staf kami paling tanam singkong, ya mentok tanam kader lah ya. Yo. Pesan buat para pelaku, jangan tanam ganja di gunung karena jelas melanggar hukum. Dan gunung itu tempat mendaki, bukan berhalusinasi. So, jaga lingkungan, tetap waras, dan pastikan saat ke gunung gak cuma bisa naik tapi juga bisa turun. Dan kalau Anda nyasar, pastikan yang datang tim SAR bukan BNN. Dari Bromo, kita cus ke Sydney. Dari tempat yang tinggi, menuju laga dengan ekspektasi tinggi. Realitanya ya, sabar lagi. Kalau kata almarhum Benyamin Sueb, latihan mulu, menangnya kagak. Sore tadi semua mata menyorot laga timnas Indonesia melawan Australia yang digelar di Stadion Allianz Sydney. Pertandingan yang juga menjadi debut pelatih anyar Patrick Kluivert awalnya diharapkan bisa membawa angin segar, hasilnya malah dihajar. Cita-cita boleh tinggi, asal jangan ketinggian, nyangkut nanti. Timnas Indonesia dengan line up hampir semuanya pemain naturalisasi diharapkan bisa menang, tapi hasilnya justru digilas tim Australia dengan skor 5-1. Sadis. Ini timnas Indonesia apa timnas Belanda cita rasa Nusantara ya? Gak bosan apa dijajah dulu? Meski di menit-menit awal seolah ada harapan dengan diberinya kesempatan penalti, tapi sayang sekali pemirsa, tendangan Kevin Dix melebar dan membentur tiang gawang pemirsa. Kayak sayangku padamu yang kepentok ekspektasi bapakmu. Penalti gagal, timnas seolah kena mental. Berharap cetak gol, gawang sendiri malah 3 kali jebol. Skor 3-0 untuk Australia bertahan hingga turun minum. Bobol 3-0, netizen Indonesia langsung nongol dengan tagar Kluivert out dan rindu STY. Mungkin dalam hati Pak STY bilang, enak zamanku toh?
Ya wajar, netizen kecewa. Katanya pemain naturalisasi untuk memperbaiki prestasi. Ibarat beli Ferrari tapi bensinnya subsidi. Padahal sempat diberitakan bahwa Pak Patrick Kluivert ini muter-muter Indonesia cari pemain domestik terbaik. Tapi faktanya pemain klub Persib yang digadang-gadang jadi juara Liga 1 malah nggak ada yang dibawa ke skuad timnas. Ini Patrick Kluivert muter-muter cari pemain atau cari nasi padang ya? Apa gunanya liga dalam negeri kalau timnas didominasi pemain impor luar negeri? Ya meski kalah lawan Australia, kita sebagai warga Indonesia tetap harus optimis. Gagal menang gak masalah ya, asal kalahnya tipis-tipis. Perjuangan masih panjang, kesempatan lolos Piala Dunia juga masih terbuka. Kita bukan bawel tapi sayang sama timnas, sayang sekali malah. Tetap dukung, tetap semangat, santai kawan. Semoga lawan Bahrain di GBK pekan depan, harapan kemenangan bisa jadi kenyataan. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kita akan sajikan main course untuk Anda yang isinya daging semua. Siapa dia? Dia siapa? Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Penonton masih semangat ya? Kita tes dulu suaranya. Au! Oke, dan kali ini Lebaran sebentar lagi. Bentar. Ini apa nih? THR lah, gila kali. THR? Udah viral masa THR kagak ngasih. Berapa? Seikhlas saya aja, tapi minimal gocap. Ada minimalnya nih. Iya, Pak Samsul aja ngasih 200. Masa? Pak Samsul siapa Pak Samsul? Itu pengusaha pemandian. Pemandian apa? Pemandian mobil. Cuci steam. Steam. Jadi steam, iya. Oh, jadi 50.000 minimal ya? Minimal gocap. Pakai kris bisa? Bisa, gesek juga bisa. Komplit ya? Komplit pokoknya kita. Ngomong-ngomong dari mana nih? Kita dari Ormas 51. 51 kayak skor tadi. Kalau tadi 4-0 gimana? Ormas 40. Kalau tadi 21? Ormas 21. Kalau tadi 0-0? Ormas 0-0. Udah jangan kebanyakan ntar adu penalti, saya bingung namanya apaan. Ngomong-ngomong 0-0 masih kosong nih. Iya. Ngomong-ngomong bawa teman sekarang. Siapa nih? Asisten saya dong. Tadi ham-ham aja. Emang dia cucunya Limbat? Oh. Enggak, Bang. Dia tuh sebenarnya lagi sedih. Karena tadi timnas kalah. Sampai pas buka nih, nggak makan takjil, malah nelen kekalahan. Oh, iya. Bapak tahu nggak kenapa timnas kalah? Kenapa tuh? Nggak tahu kan? Iya, saya kurang paham. Kurang paham nih? Iya. Saya kebetulan nih, saya punya teman yang paham bola. Wah, tiap episode pasti punya teman ya? Iya. Dan kebetulan terus ya? Kebetulan terus, iya. Langsung aja kita panggil ya. Siapa dia? Bung Sabto Haryo. Bung Haryo. Luar biasa. Di sini Bung Haryo. Ini teman saya, walaupun bukan ormas, cuman dia teman saya. Apos Suta? Bukan. Oh, bukan. Gimana lihat Bung Haryo gimana? Temennya kan gondrong-gondrong juga. Iya. THR tuh? Udahlah. Bung Reza ngobrol-ngobrol aja. Saya nyari THR yang lain tuh. Tapi yang di belakang emang nggak ngomong nih. Nggak. Cucu Limbat. Maju apa mundur nih? Mundur. Oke. Tepuk tangan untuk Bung Haryo. Bung Haryo, apa kabar? Baik, Bung Reza. Makin kinclong aja Bung Haryo. Ini salah satu pengamat sepak bola yang paling kinclong mungkin ya. Kalau dilihat-lihat, gimana Bung Haryo? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi gimana tadi nonton timnas Indonesia? Aduh, pasti kecewa kan? Gemes ya? Gemes? Gemes. Apa yang bikin gemes? Kalahnya gede banget. Kalahnya gede banget, dibantai kita. Dibantai. Ini di luar ekspektasi apa memang sudah diprediksi Indonesia akan kesulitan menghadapi Australia? Ya, yang saya selalu ingatkan pada publik kan kita harus set ekspektasi kita kan. Iya. Ketika kita dianggap market value pemain kita tinggi sekali gitu kan. Dibandingkan Australia kita hampir 2 kali lipatnya dibandingkan Australia. Oh, ya? Market value pemainnya. Oh. Kita di 600 miliar, mereka di 300 hampir 400 miliar lah. Artinya dari sisi individu di atas kertas, Ya. kita memang di atas Australia gitu. Cuman kan sepak bola nggak seperti itu gitu. Sepak bola kalau kita Jadi seperti apa nih menurut Bung Haryo sepak bola itu? seperti
apa ya? Kayak waktu kita lawan Cina lah. Kita lawan Cina kan kayaknya setelah mereka 3 kali dibantai kan seolah-olah kita otomatis pasti menang ketika lawan Cina. Tapi saya juga ingatkan juga pada saat itu 3 kali mereka kalah, belum tentu mereka menjadi tim yang jelek gitu ketika bertemu kita. Justru mereka punya kemampuan untuk bisa membalikan prediksi dan bisa mengalahkan kita. Dan itu yang terjadi ketika ekspektasi kita begitu tinggi ketika menghadapi Cina. Lawan Australia pun seolah-olah kan media Australia, legend-legend Australia mengatakan bahwa Indonesia sudah setingkat dengan negara-negara Asia yang besar. Pujian itu kan berbahaya ya ketika kita telan mentah-mentah. Iya betul tuh, dengerin tuh, jangan gampang tinggi kalau lagi dipuji, tetap membumi, ya tetap merendah. Jadi kita ngelihatnya seperti reality check ya, ketika kita ketemu Australia, apa yang di atas kertas kita dianggap sudah tinggi, sudah level Asia, tapi di atas lapangannya sama apa enggak? Ternyata kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita belum sebagus itu. Apa yang bikin kacau di laga tadi? Taktik kah atau seperti apa? Kalau ngelihat Australia, ketika mereka tanding di sini kan mereka megang possession lebih banyak, mereka menembakkan 25 shots terhadap kita, tapi mereka tidak bisa mencetak gol karena defense kita yang begitu rapi. Dan juga Martin Paes yang tampil eksepsional. Pada saat itu dia ada 8 atau 9 saves yang dilakukan pada saat itu. Jadi ball possession tidak melulu berbanding dengan kemenangan. Dengan jumlah gol yang bisa dicetak, apalagi kemenangan gitu. Nah ini kan berbalik sekali ketika kita tampil di Sydney tadi. Kita possessionnya sampai 60-an%. Kita menembak shots yang cukup banyak, tapi tidak bisa membuat gol. Hanya 1 gol yang bisa kita cetak. Sementara Australia peluang corner 2 gol. Bola yang bisa dikatakan aksi counter, mereka bisa mendapatkan gol. Jadi ya kita harus melihat lawan kita tuh seperti apa gitu. Tidak melulu kita harus memaksakan untuk bermain dengan possession base, dengan bermain yang orang bilang sepak bola cantik. Kalau ujung-ujungnya nggak menang tuh ngapain gitu. Kita harus lihat lawan kita seperti apa. Betul. Ada yang masih gagal move on dari Sintayong di sini? Kan banyak juga yang masih gagal move on tuh dari Sintayong. Tiba-tiba ada hashtag tadi Kluivert out, rindu STY. Gimana Bung Haryo melihat ini? Kayaknya nggak adil juga kalau kita langsung menghukum Patrick Kluivert juga. Karena seorang pelatih di posisi yang sangat berat kan. Baru datang, timnya baru berkumpul 2 hari sebelum kick off tadi. Tidak bisa ngeset permainan atau latihan dengan 11 lawan 11. Dimana itu kan yang bisa melihat sebagai sejauh mana tim kita itu ada. Itu kan belum bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert gitu. Sehingga ketika dia langsung kalah seolah-olah kita melihat bahwa ini pelatih yang gagal gitu. Tapi kan kita nggak adil juga langsung menjudge dia, langsung melihat persiapan yang begitu minim, nggak ada friendly match, dan keharusan untuk menang di pertandingan-pertandingan 4 ini ke depan kan begitu berat gitu. Jadi kalau kita langsung menyalahkan dia juga ya nggak adil juga gitu. Tapi kan Patrick Kluivert di awal konferensi sudah menjanjikan bisa meraih 4 poin di 2 laga awal. Artinya ini sudah janjinya tidak bisa terpenuhi nih. Karena kalaupun Bahrain menang kan 3 poin paling. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Artinya ngomongnya ketinggian nih atau gimana? Ya itulah ekspektasi di mana Australia pintar sekali manfaatin itu. Mereka membiarkan narasi-narasi itu bergulir, membiarkan Indonesia merasa bahwa negara mereka timnya sudah baik. Dengan pemain-pemain mereka yang absen kan itu yang terus ditiupkan oleh media Australia, legend-legend Australia mengatakan bahwa tim kita sudah sebanding dengan mereka. Tapi cukup dengan sepak bola simpel mereka bisa mengalahkan kita. Jepang sebelum bertandang ke sini pun bilang negara yang paling pas atau paling cocok untuk membawa atau bersama kita ke Piala Dunia adalah Indonesia. Naik dong, kita kan ngerasa sebagai kita udah mulai disamain nih sama Jepang, jeger diajar 4-0 di sini kan. Artinya pujian itu sangat berbahaya gitu. Lebih baik kita men-set ekspektasi, apa betul kita sudah ada di level ini? Kenyataan tadi berbicara bahwa belum. Jadi kayaknya kita jangan juga sering-sering ke Bromo yang nanti gampang terbang kan. Ingat, pujian itu bisa menghanyutkan ya. Betul. Bung Haryo ya. Jadi Bung Haryo, kalau misalnya tadi kita lihat ya, timnas Indonesia menghadapi Australia, defensive line kita juga cukup tinggi. Dan Patrick Kluivert juga tampaknya sangat gugup begitu ya, terlihat sangat stres. Ini menurut Bung Haryo kenapa nih Patrick Kluivert kok sepertinya sangat gugup dan juga malah ada juga yang bilang ini gagap taktik lah, nggak tahu taktik lah dan sebagainya. Ya mungkin kalau yang
kritik yang dialamatkan pada pelatih sebelumnya dengan terlalu bermain defensif, terlalu bermain pragmatis, tidak punya kemauan untuk bermain terbuka, possession tinggi, mencetak gol banyak, peluang banyak, itu sebetulnya di 15 menit pertama sudah dia perlihatkan. Kita begitu tampil, ini kayak ngeliat Barcelona nih, operan-operannya pendek, buat peluang yang cukup banyak, lalu ada umpan buat Jeitzes yang disundul hampir menjadi gol, lalu kita mendapatkan penalti tapi gagal tereksekusi. Tapi setelah itu, intensitas kita tuh seperti sedikit menurun, membiarkan Australia bisa kembali ke pertandingan, mereka begitu tenang untuk memanfaatkan semua sisi lapangan, sehingga mereka bisa begitu gampang untuk bukan mendikte juga, cuman tahu gimana membuat kita tuh tidak bisa keluar dari tekanan. Itu yang menjadi masalah dan kayaknya membuat Patrick Kluivert juga bingung. Ini ketika kita kebobolan langsung 2 gol, apa yang harus diubah? Saya melihat kalau lu sudah kebobolan 2 gol, apakah kita akan tampil ofensif dengan mengubah sistem bermain? Apakah kita tampil defensif? Karena ini kan yang dihitung adalah selisih gol. Ketika semakin banyak kita kebobolan, semakin turun posisi kita di klasemen juga kan. Tapi saya tidak melihat ada perubahan dari Patrick Kluivert. Apakah ingin all out menyerang dengan memasukkan pemain-pemain penyerang, mengambil risiko untuk mencetak gol, memberikan tekanan lebih, atau kita justru defense dan melakukan counter attack. Tapi itu tidak dilakukan juga. Apa iya tadi timnas digendong oleh Romeni? Kalau bisa dibilang pemain terbaik tadi malam, iya, saya setuju. Oleh Romeni, ini pemain yang paling bisa menjawab ekspektasi publik bahwa kita selama ini mencari seorang predator di lini depan. Walaupun bukan nomor 9 murni gitu ya, tapi dia bisa memanfaatkan semua sisi lapangan. Dia kan tidak statis di satu posisi kan. Kadang di kanan, kadang di kiri, mengambil bola ke belakang, ada di dalam kotak penalti, ada satu shots yang dimentahkan oleh Matt Ryan, dan akhirnya dia bisa mencetak 1 gol. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan selama ini, striker-striker kita bisa nggak sih mencetak gol selain Ragnar Rathmangun ya? Akhirnya terbukti tadi ya? Terbukti tadi, ternyata dia menjadi salah satu jawaban kita di lini depan. Tapi selebihnya, mungkin kalau ngelihat Dan James, agak sedikit bingung juga dengan posisinya yang mungkin berbarengan dengan Verdong di sisi kiri, sehingga ada penumpukan di situ, agak bingung untuk memanfaatkan situasi dan juga ruang di situ. Kalau harus memilih pemain terbaik di kekalahan kita tadi malam, ya saya melihat Ole Romeni sebagai pemain yang terbaik. Ole Romeni. Padahal dari segi taktik kita punya Alex Pastoor ya. Ini kan yang digadang-gadang, wah kalau dari segi taktik ini orang yang paling ahli lah ya. Tapi kenapa tadi tidak terlalu berfungsi taktik yang diterapkan oleh Alex Pastoor itu? Berfungsi, tapi cuma di 15 menit gitu. Sementara sepak bola kan 90 menit. 90 menit, iya. Plus extra time lagi kan, ada tambahan lagi. Sementara kita tampil dengan intensitas tinggi itu di 15 menit pertama. Setelah kita gagal penalti, lalu mereka mendapat penalti, lalu gol kedua mereka yang cepat, terlihat seperti kita bingung untuk bereaksi mau seperti apa. Masuk di babak kedua sebetulnya intensitas kita jauh membaik dibandingkan babak pertama. Kita lebih banyak menekan, kita lebih banyak mendapatkan chance. Tapi ya kalau kita bicara secara keseluruhan, sepak bola kan ada defense, ada transisi defense ke offense, ada transisi offense ke defense, ada offense itu sendiri. Nah, di sisi defense, justru yang selama ini kita bisa dibilang kuat di defense-nya, tapi kok keteteran tadi ya? Tadi malam betul-betul keteteran. Jadi fokus-fokus di setiap hal-hal itu yang saya bilang agak sedikit turun. Nanti kita bicara lagi terkait dengan mental dan juga kesiapan atlet ya. Ketika down, ketika kalah, bagaimana bisa bounce back di laga selanjutnya. Kami akan hadirkan tentunya salah satu atlet nasional. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oke, seperti janji saya tadi, pemirsa, saya akan mengundang salah satu narsum juga yang akan bergabung dengan Mas Haryo di sini ya. Mantan kapten Timnas Futsal Indonesia, yaitu Kaisar Silitonga. Mas Kaisar, apa kabar? Baik. Mantan kapten Timnas Futsal loh ini. Ayo. Silakan duduk, Mas Kaisar. Siap. Waduh, Mas Kaisar ini juga
kemarin baru saja membawa timnas Indonesia ya, jadi runner up di Asian Mini Football Nations Cup. Ini turnamen seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, Mas Kaisar. Kalau turnamennya sih yang lebih familiar kayak sekarang kan orang-orang pada main mini soccer. Nah, kalau event resminya itu sebenarnya mereka ada yang 7 lawan 7, ada yang 6 lawan 6. Nah, event kemarin ini 6 lawan 6 ya di luar ekspektasi, kita dapat peringkat 2 sih. Piala Asia ya. Piala Asia loh, luar biasa. Keren ya. Keren. Ini persiapannya seperti apa dulu, Mas Kaisar? Kalau yang mini football persiapan mepet banget karena sebagian besar pemain udah ada yang udah pensiun di futsal, ada yang masih aktif, ada yang ex-nya Sintayong di U20 kemarin. Jadi ya kurang lebih sebulan kurang lah kita persiapan. Tapi kebanyakan memang mantan pemain futsal gitu? Oke. Itu kalau misalnya kita bicara soal mental pemain ya, bangun mental pemain itu seberapa sulit tuh, Mas Kaisar, apalagi menghadapi partai-partai atau laga-laga yang krusial? Kalau mental sebenarnya banyak terbentuk di kesempatan. Maksudnya tuh kita di kesempatan di jam bermain, kesempatan tryout untuk uji tanding di luar atau di dalam negeri. Itu sih, soalnya kalau bicara mental lebih ke seberapa besar experience kita udah pernah main sih. Jadi semakin banyak waktu bermain, itu secara otomatis akan terbentuk mental seperti itu. Sangat. Nah, ketika misalnya sudah ada di turnamen ya, tapi misalnya laga pertama kalah, terus itu gimana tuh cara bounce back-nya? Bounce back-nya karena gini sih, karena kita biasa kalau main di nasional suka kemakan mental tuh karena ekspektasi pendukung, ekspektasi diri sendiri kadang terlalu tinggi saat kalah itu, apalagi momennya yang kita yakinin buat menang tiba-tiba kalah, wah itu buat balikinnya berat sebenarnya. Cuma di situ dituntut lagi seberapa nasionalis lu sih sebenarnya buat. Wah itu tuh penting tuh, seberapa nasionalis atlet ya. Ya, tapi kalau tadi melihat permainan timnas Indonesia, Mas Kaisar mungkin ada catatan tersendiri nih. Sering terjadi juga di pertandingan tuh kayak gitu. Kadang kita ada momentum yang kita emang bagus, kita bisa bikin buat jadi unggul duluan atau emang kita bisa kontrol pertandingan. Saat momentum itu hilang, kadang biasanya emang sering kejadian juga jadi lawan yang bisa kontrol kita tuh. Oke. Itu karena tadi ekspektasi yang berlebihan tadi yang membuat akhirnya pemain sudah merasa di atas angin nih seperti itu ya. Iya, kadang itu tuh yang Tapi wajar kan ekspektasi dari penonton, supporter? Wajar karena itu kita butuh itu juga. Jadi ya kadang jadi kitanya kebawa untuk wah harus kasih kemenangan nih, wah harus main bagus nih. Jadi kadang itu yang nggak keluar dari kita sebagai player, semakin stressful juga tuh, makin beban lagi. Apalagi nanti beres pertandingan scroll baca-baca komen, kalau bisa dihindari mungkin itu ya. Ya itu termasuk salah satu tes mental juga sih. Oke, jadi komentar netizen tuh jadi tes mental buat atlet. Bung Haryo, tapi kalau soal laga timnas tadi kan memang pasti banyak netizen yang berkomentar, mengkritik Patrick Kluivert. Anda melihat apakah memang permainan timnas Indonesia, pemain kita dalam posisi tertekan tadi? Iya, mungkin ekspektasi. Emang saya sangat setuju ya, tadi memang momentum ya. Sepak bola, apapun itu bentuknya, mini soccer, futsal, sepak bola lapangan besar, momentum itu penting gitu. Ketika momentum itu tidak bisa kita manfaatkan, dalam hal tadi ya gol penalti itu gagal untuk tereksekusi, kan terlihat sekali tadi dari Kevin Dix-nya sendiri dalam situasi setelah dia gagal, terlihat kepalanya tertunduk. Lalu ada satu bola terobosan di mana positioning dia pun salah, masih terlalu jauh, masih terlambat untuk balik. Itu ada efeknya ternyata terhadap pemain ketika momentum itu tidak berhasil diambil. Menurut Anda kenapa Kevin Dix yang mengeksekusi penalti tadi? Karena memang dia punya rekor 100% dalam eksekusi penalti. Bersama Copenhagen dia nggak pernah gagal melakukan eksekusi penalti. Entah itu di Liga Denmark, entah itu di Liga Eropa, entah itu di Champions League kualifikasinya, dia selalu kalau penalti pasti gol. Jadi pas tadi yang ngambil siapa ya kira-kira? Begitu yang ngambil Kevin Dix, oh wajar. Di kepala saya melihat, oh ini pemain punya 100% conversion rate dari sebuah penalti gitu. Tapi artinya memang tekanannya sangat besar dong. Ternyata ketika berseragam Garuda beda mungkin ininya ya. Atmosfernya beda juga. Bebannya juga dan dia kan belum pernah merasakan itu.
ketika satu stadion tadi lebih banyak merahnya ya dibanding kuningnya. Artinya pasti harapan publik bola ini gol gitu. Dan tadi ngelihat Matt Ryan sedikit membaca ke kiri, dia melihat kayaknya kipernya mau jatuh ke kiri, gue tambahin power dikit untuk bisa bola itu ke atas gitu. Tapi ternyata kelebihan sedikit powernya sehingga membentur tiang. Ya kalau penalti kan 50% sukses, 50% gagal gitu. Nah kita kedapatan yang 50% gagalnya. Jadi ya kegagalan untuk mendapatkan eksekusi itu, momentum itu yang akhirnya berbalik Australia akhirnya bermain cukup tenang. Mereka bisa enjoy lah dalam mengeluarkan bola, operan-operan one touch-nya mereka begitu enak untuk mereka mainkan, dan itu yang akhirnya membuat kita semakin kenapa jadi begini sih, kenapa jadi begini sih, kenapa jadi mereka yang ini, mereka dapat gol kedua dengan mudah. Betul. Itu yang akhirnya membuat mentality itu sulit untuk bisa bangkit. Kayaknya gampang betul kebobolan tadi ya timnas Indonesia. Mas Kaisar melihat apakah momentum gagal penaltinya Kevin Dix itu memang yang membuat akhirnya satu tim menjadi down? Kalau satu tim jadi down enggak sih, karena masih keren banget ngeliat si Ole sama si Verdong sih top banget. Masih itu seneng tuh ngeliat mental kayak gitu tuh. Oke. Masih ada. Cuman mungkin beberapa pemain ya lose konsentrasi. Ya di pertandingan emang sering kejadian kayak gitu sih. Tinggal gimana bisa seperti kontrol. itu ya? Udah pasti sering. Biasanya arahan dari pelatih seperti apa tuh? Ya kalau di futsal karena mungkin jarak lapangannya agak dekat, bisa time out juga, masih bisa di reset tuh. Tapi kalau di sepak bola kan agak susah tuh, karena kan harus mungkin untuk instruksi lebih lanjutnya mungkin di second half kan. Jadi ya agak susah sih. Yang menjadi pertanyaan juga lini tengah dari timnas Indonesia tuh. Kok bisa keteteran, transisinya juga sangat lambat dari menyerang ke bertahan ke menyerang, Bu Aryo. Iya, ketika komposisi walaupun tadi misalnya dibilang 4 back, tapi kayaknya tadi lebih kelihatan 3 back ya. Lebih 3, lalu wingnya ada si Dean James sama Kevin Dix gitu. Ketika komposisi 3 back, ini kan komposisi yang sangat rigid ya, maksudnya lu nggak boleh ada kesalahan sama sekali, jarak lu nggak boleh kejauhan sama sekali. Ketika ada bola transisi, ketika ini jaraknya kejauhan, ya itu yang terjadi ketika gol kedua mereka. Sementara ketika ada transisi kan the first defender lo siapa di depan tuh yang harusnya menutup dulu, menyaring dulu bola sebelum datang ke lini tengah. Lini tengah lo siapa untuk bisa menahan lagi sebelum itu bola sampai ke lini belakang dan juga ada berhadapan dengan kiper. Nah, tadi tuh kurang berjalan sistem dari transisi menyerang ke bertahan itu. Mungkin chemistry-nya yang belum terbangun karena ya tadi nggak ada persiapannya sangat minim ya. Dan kita lihat juga Patrick Kluivert berapa kali makan nasi padang kan ya. Kenyangan. Makannya nggak bareng pemain soalnya. Oh iya. Jadi nggak bareng asisten pelatih ya. Kalau bareng pemain mungkin chemistry-nya lebih dapat gitu ya. Lawan Bahrain optimis nggak, Bung Haryo? Optimis. Yakin nih? Yakin, harus yakin. Karena kan saya bilang in order untuk kita lolos peringkat 3-4. Karena saya dari awal saya nggak bermimpi untuk peringkat kedua. Karena too good to be true lah kalau kita langsung dalam percobaan pertama langsung kita bisa lolos ke Piala Dunia tuh kayaknya mimpinya terlalu tinggi gitu. Ya walaupun kita memang harus bermimpi tapi realistisnya di 3-4. Lalu seiring berjalannya waktu kan poinnya jadi mepet-mepet nih. Jadi kayaknya ada kesempatan nih ke posisi kedua. Tapi saya tetap melihat kayaknya 3-4 yang lebih realistis sih. Syaratnya apa? 3 pertandingan home kita dimulai dari Arab Saudi, lalu Bahrain, lalu China. Ini harus kita ambil. Perkara kita kalah sama Australia, perkara nanti kita kalah lagi sama Jepang. Tapi selama 9 poin ini kita dapat, 3 udah kita dapatkan lawan Arab Saudi, ya tinggal 2 lagi. 2 ini dapat, yakin kita ada di peringkat 3-4 dan maju ke round 4. Jadi harus bisa move on ya. Harus. Dari STE sudah bisa move on, dari laga melawan Australia juga harus bisa move on ya. Kalau nggak bisa move on kan ya mandek gitu kan. Semangat dong penonton. Mas Kaisar, proyek terbesar ataupun pertandingan-pertandingan yang akan dijalani pada tahun ini seperti apa, Mas Kaisar? Kalau untuk mini footballnya sebenarnya liganya kan baru mau digulir di tahun ini nih. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Sebenarnya makanya kita bentuk FSMI bentuk timnasnya dulu untuk mengenalkan sih sebenarnya. Ada loh event Asianya, ada event dunianya gitu. Sebenarnya ada event dunianya di bulan depan, cuman karena kita baru terdaftar kemarin dan ya kaget juga sih mereka kita bisa dapat peringkat 2, makanya pada nanyain wah sayang kalau nggak ikut Piala Dunia, cuman ya karena regulasi kita harus mungkin next event lah di Piala Dunia. Itu yang di mini football. Kalau untuk yang di futsal ini selama ini kan beres kemarin
mutusin untuk udah cukup buat di futsal, coba buat bantu-bantu aja di belakang layar, dipercaya buat jadi manajerin tim Cosmo yang terdaftar di liga sekarang sih, Cosmo JNE itu. Jadi ya bisa mungkin lah. Tantangan terberat yang pernah dihadapi oleh Mas Kaisar? Tantangan terberat 2 kali operasi. Wow, 2 kali operasi di bagian apa aja Mas? Lutut dua-duanya, lutut kanan. Lutut kanan? Iya, ACL meniskus, sama kedua yang meniskus cartilage. Cartilage itu tempurung belakangnya ada keretakan. Dan itu harus balik main lagi, ya itu sebagai tantangan terberat sih. Lumayan sulit tapi akhirnya bisa. Penyebabnya apa itu? Dulu sih karena mungkin katanya fatigue, kecapean, dipaksa terus, beres timnas liga, akhirnya kena di antara klub AFF, kena itu operasi 6-7 bulan balik main. Kena lagi tahun berikutnya, kena lagi. Waduh. Itu agak sedikit lebih lama, hampir 9 bulan. Balik lagi, ya sampai retired sekarang sih aman-aman aja alhamdulillah. Aman ya? Aman. Angkat galon masih bisa kan ya? Gila. Mau ngangkat gas tapi nggak ada gas. Waduh, luar biasa lo bisa bounce back dari cedera. Ini cedera berat dong. Ya, Lumayan. operasi bro. seperti Lumayan itu. berat. Itu gimana akhirnya bisa bangkit dari 2 kali cedera itu? Lebih ke motivasi pengen nunjukin ke junior atau teman-teman yang lain kalau ini nggak mutus semangat buat balik lagi main sih sebenarnya. Karena sebagian besar teman-teman tuh ada yang udah operasi, ya udah lewat gitu aja. Jadi pengen nunjukin aja sebenarnya, pengen nunjukin kalau ya harus bisa survive sih. Gimana mentalnya? Harus bisa survive ya. Di hidup ini kita harus bisa survive ya. Kalau enggak mandek lagi. Bung Haryo, ini laga melawan Bahrain akan laga yang sangat krusial, laga sangat penting ya. Apakah ini akan menentukan nasib Kluivert di laga Bahrain ini? Udah rame pasti itu ya. Iya. Kluivert out. Itu dia makanya. Tapi balik lagi kurang adil sih sebetulnya kalau kita langsung menjudge seorang pelatih dikasih 4 pertandingan yang super penting, super krusial untuk langsung bisa mendapatkan hasil gitu. Dan terlalu banyak investasi yang sudah ditanamkan oleh federasi gitu dengan begitu banyaknya asistennya, begitu banyaknya tim kepelatihan ini. Kalau sampai dia dipecat kan terlalu besar lah. Kita nggak belajar dari Arab apa? Mencat pelatih di tengah jalan, akhirnya kalah. Kita kejadian seperti ini. Gimana Bung Haryo? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Maksudnya pelatih sebelumnya on the track untuk menuju peringkat 3-4, bahkan bisa mencuri kedua. Kenapa harus diganti? Itu kan pertanyaan pertama. Cuman kan ingin merubah gaya permain, udah terlihat perubahannya, tapi hasilnya belum. Ya itu harus kita tunggu sih. Masih percaya proses dong berarti Bung Haryo? Mau nggak mau. Mau nggak mau. Proses terus, ada yang nyaut. Oke lah Bung Haryo, Mas Kaisar ya, sukses selalu ya. Amin. Atas segala apa nanti turnamen yang dihadapi. Semoga sehat selalu Mas Kaisar, Bung Haryo juga sehat selalu ya. Terus memberikan kritis kepada timnas kita ya, agar tidak ketinggian ekspektasi dari masyarakat juga. Terima kasih Bung Haryo sekali lagi dan juga Mas Kaisar. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oke, kali ini kita akan baca berita-berita. Kosong nih. Udah keliling-keliling kosong. Mana dah, sini dah. Gocap dah nggak apa-apa. Dia maksa. Goceng dah, goceng. Ini bayar THR, bayar parkir. THR lah. Saya udah nggak dapet nih, udah keliling-keliling nih. Tadi temannya mana yang berdua? Iya, hilang. Saya juga baru lihat. Kok nggak ada pengawalan? Mana tadi? Pantesan nggak ada yang ngasih. Iya. Muka saya kan nggak serem. Imut ya? Imut. Cucunya Limbat tadi mana cucunya Limbat? Iya nih, jangan-jangan nyari burung hantu nih. Buat ditaruh di sini. Yaudahlah kita baca berita dulu nih. Iya, gimana. Silakan duduk dulu ya. Asik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya, pemirsa, kita baca berita dulu ya. Mau sahur
saya mau berbagi, bukan berbagi makanan, tetapi berbagi berita yang bisa jadi bahan obrolan bapak-bapak yang masih melek. Masih melek nggak? Masih semangat kan? Berita pertama nih, Tong. Ya, apa tuh? Viral video seorang pria yang ngaku-ngaku ormas sedang debat sama satpam. Maksa mau ketemu sama pimpinan perusahaan yang tujuannya minta THR. Aduh, saya jadi serem nih. Ini nih biang kerok yang bikin investor pilih negara tetangga. Kejadian yang terjadi di daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat itu dibenarkan oleh Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi. Menurut Kapolsek, motif dari pria tersebut jadi meminta THR Lebaran. Pria di video ini datang bersama 3 temannya. Lah mirip si Otong tadi. Mana temennya? Baliklah, nyari THR juga. Jangan-jangan di pemandian mobil tadi. Oh iya, bisa jadi. Menurut polisi, pelaku pria dalam video tersebut kabur dan kini sedang dalam pengejaran. Polisi kini menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. 1 dari 3 teman pelaku sudah dimintai keterangan. Jangan-jangan temen lo tadi, Tong? Bisa jadi dia yang ditangkap nih. Saya jadi ngeri nih, minta-minta THR, saya tobat dah. Pakai baju tahun lalu ya nggak apa-apa dah. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa dah, biar dah. Saya tobat deh. Sementara pihak perusahaan belum mau berkomentar mengenai peristiwa tersebut. Kita lihat informasinya. Nah, sementara dari hasil interogasi kami sudah dapatkan 1 di antara 4 itu sudah kami mintain klarifikasi. Namun pelaku atas nama S ini masih dalam pengejaran dari Polsek Bantar Gebang dan Resmob Polres Metro Bekasi Kota. Demikian. Proposalnya ini THR atau apa, Pak? Proposalnya itu berbunyi minta bantuan untuk THR. Demikian. Ya, ini selanjutnya ada berita apa nih, Tong? Berita kali ini berita yang bikin geleng-geleng nih. Kebalik. Oh, kebalik. Geleng-geleng. Ya. Ini sangat di luar ekspektasi. Jadi sedih juga sebenarnya sih. Ada 3 anak SD yang masih berusia 9, 10, dan 12 tahun kepergok warga sedang menuntun sepeda motor hasil curian. Sedih sih. Ini kejadian ini ada di Jalan Harun Thohir, Kelurahan Pulau Pancikan, Kecamatan Kota Gresik, Jawa Timur. Iya. Mereka jadi, motornya dituntun ya? Dituntun. Bocah jangan belum bisa pakai motor nih. Iya. Mereka membawa motor milik seorang warga saat warga sedang melaksanakan sahur. Ini hari Selasa lalu kejadiannya. Selasa lalu? Iya, lama juga ya. Lalu ya? Selasa lalu ya? Selasa lalu. Ironisnya dari hasil interogasi polisi, 3 anak ini mengaku sudah melakukan aksi serupa di 4 lokasi yang berbeda. Salah satu motor yang dicuri sudah dijual Rp150.000. Wow. Saya juga nggak tahu jual di mana. Bukan saya penadahnya. Murah banget ya, rugi sama dosanya ini. Ya. Dan yang lebih ironis, 3 anak ini pernah menjadi anak berhadapan dengan hukum dalam kasus yang sama dan sudah berada dalam pendampingan pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Dan saat ini kasus pencurian tersebut sudah dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gresik. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui apakah pencurian ini murni ide 3 anak SD tersebut atau mereka hanya diperintah oleh orang dewasa. Oh iya. Bisa jadi kan? Iya, masih bocah ya. Iya. Sedih juga sih. Oke, kita lihat informasi selanjutnya gimana. Oke, boleh. Lanjut kita penonton. Saya boleh ngomong au nggak? Au. Uye. Kalau di Bromo ditemukan ladang tanaman ilegal, kalau di Tangsel ditemukan kosmetik ilegal. Ada yang pakai kosmetik di sini? Iyalah, cowok semua ini. Ceritanya Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan produk kosmetik ilegal di salah satu lokasi operasi sidak pengawasan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan hasil temuan operasi menunjukkan bahwa sarana tersebut merupakan sarana produksi kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar. Bahaya ini, niat pengen kulit sehat, cantik, dan rupawan, hasilnya malah jerawatan dan penyakitan ya. Aduh. Lanjut dong, gue melulu yang baca dong. Oke. Nah, selain itu nih, sarana tersebut juga tidak memiliki good manufacturer. Yang ini saya
saya nggak ngerti. Yang Good, saya ngerti. good manufacturing practices. Good Good manufacturing manufacturing practices. practices. Diulangi. Good practices. Susah. Lanjut aja lah. Tidak memiliki good manufacturing practices atau GMP yang baik. Oh, gitu. Dari hasil pemeriksaan itu juga diketahui jika pemilik sarana itu seorang wanita yang berprofesi sebagai apoteker. Aduh. Namun tidak memiliki izin untuk mengoperasikan sarana produksi kosmetik. Kita lihat informasinya. Sarana merupakan sarana produksi kosmetik yang tidak memiliki nomor izin berusaha. Jadi NIB-nya tidak ada. Dan yang kedua, lazimnya dan harusnya setiap produksi yang bersifat obat atau kosmetik itu ada good manufacturing practice-nya atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, ini juga tidak ada. Aduh, itu apoteker ya? Ya. Berarti apoteknya tutup tuh, nggak ada obat. Iyalah. Iya, iya. Apotek tutup, nggak ada obat. Iya. Terus apa lagi? Udah itu aja saya. Oke lah. Ya. Kita harapkan semoga timnas Indonesia bisa bangkit lagi ya. Amin. Ini sisa, nggak sisa, masih banyak ya. Masih ada lawan Bahrain, Cina sama Jepang. Semoga Bahrain menang. Kita main di sini soalnya GBK. Oke. Ya, bener nggak? Jadi lo mau tobat nggak? Kalau nggak gue laporin polisi nih. Tobat. Tobat ya? Hah? Pakai Tobat baju ya? tahun lalu aja dah. Begini nih, saya beli dia. Gimana? Baju dalamnya apa baju dalam? Jangan dong. Ya tobat tong ya. Pasti ya, ampun. Yang penting kerja ikhlas. Ikhlas. Ya, udah itu aja. Oke, thank you. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Annyeonghaseyo, enak zamanku tuh. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.